Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Permintaan tinggi, harga berbagai jenis sembako melonjak jelang Hari Raya Idul Adha. 5 murid perempuan di Subang menjadi korban pencabulan yang dilakukan guru wali kelas mereka sendiri. Terjerumus menggunakan narkoba, 2 guru sekolah dasar di Garut malah naik kelas menjadi bandar sabu-sabu. Lima murid perempuan sebuah sekolah dasar di Pantura Subang menjadi korban pencabulan oleh guru wali kelas mereka. Pencabulan berlangsung sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Kasus pencabulan yang dilakukan guru berinisial S terbongkar atas laporan orang tua korban. Sehari-hari pria berusia 57 tahun ini merupakan guru sebuah sekolah dasar di Kecamatan Cipendei, Pantura, Subang. Ia mengajar mata pelajaran matematika dan berstatus sebagai ASN. Dari data sementara, S telah mencabuli 5 murid perempuannya. Para korban duduk di kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Pencabulan terjadi berulang dan sudah berlangsung lama sejak bulan September 2023 hingga tahun 2024. Tersangka ini ketika mengajar pelajaran matematika, mereka secara terang benderang melakukan perbuatan asusila dengan cara menutup bagian kemaluannya menggunakan buku ini. Itu berlangsung. Kemudian pengakuan tersangka terakhir melakukan perbuatan tersebut di bulan Februari. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pokok karena pelaku merupakan seorang guru yang seharusnya melindungi murid-muridnya. Sementara para korban telah mendapat pendampingan dari psikolog dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang untuk pemulihan mental mereka. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang mahasiswa menjadi otak pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur di Kuningan. Pelaku bersama 2 rekannya menggagahi korban secara bergilir di kamar indekos pelaku. Pelaku sebelumnya juga mencekoki korban dengan minuman keras. Satuan Reskrim Polres Kuningan meringkus 3 pemuda karena diduga memperkosa gadis di bawah umur berusia 17 tahun. Satu dari tersangka berinisial RA masih berstatus sebagai mahasiswa dan menjadi otak pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi di kawasan Purnawinangun pada hari Minggu 2 Juni lalu. Awal kisah, pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial. Pada malam naas itu korban dijemput pelaku lalu dibawa ke kamar indekos. Disitulah pelaku mengajak 2 rekannya lalu mencekoki korban dengan minuman keras. Ternyata itu cara pelaku memperdayai korban sehingga korban tidak berdaya. Saat itulah ketiga pelaku menggagahi korban secara bergilir. Ulah ketiga pelaku terbongkar setelah korban mengadu ke orang tua sehingga kemudian ketiga pelaku dilaporkan ke polisi. Korban ini tidak sadarkan diri karena mungkin pengaruh alkohol, kemudian pelaku melakukan aksinya. Dengan cara pelaku pertama yang berinisial RH ini langsung menyetubuhi korban. Kemudian setelah selesai, barulah kedua orang pelaku ini secara bergiliran melakukan hal yang sama. Polisi juga menyita mobil milik teman tersangka yang digunakan untuk menjemput korban dari rumahnya. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. 3 pelaku pembacokan terhadap 2 pelajar di Jalan Arya Surya Laga, Kota Bogor akhirnya ditangkap polisi. Motif tawuran adalah balas dendam karena salah satu kelompok diserang terlebih dahulu oleh pihak lawan. 3 pelaku pembacokan terhadap pelajar hanya bisa tertunduk saat dihadirkan di kantor Polresta Bogor Kota. 2 pelaku masih pelajar sementara 1 pelaku lain merupakan alumni dari salah satu sekolah yang terlibat. Ketiga pelaku berperan sebagai eksekutor pembacokan serta pengemudi dan penumpang motor.
Dari hasil pemeriksaan, tawuran dilatar belakangi balas dendam setelah sebelumnya kelompok pelaku diserang oleh kelompok dari pihak korban. Ini bermula dari kedua belah pihak. SMA yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, ini janjian untuk melaksanakan tawuran. Yang pertama, motifnya ini adalah balas dendam karena salah satu tongkrongannya ini diserang oleh pihak lawan, ya, pihak satunya. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi turut menangkap belasan pelajar untuk dibina. Sebelumnya pada Kamis kemarin, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Arya Suryalaga, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dalam tawuran ini, 2 pelajar mengalami luka akibat senjata tajam di bagian kepala dan pinggang. Aksi tawuran ini sempat viral di media sosial, hingga polisi turun tangan menangkap pelakunya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Karena memalak pengendara bahkan merusak kendaraan, seorang terduga preman di Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Pelaku berdalih hendak minta sumbangan untuk perbaikan jalan. Keributan antara seorang pengendara di Jalan Ranca Ekek, Majalaya, Kabupaten Bandung berakhir anarkis. Dari video amatir, pria yang diduga sebagai preman merusak mobil korban karena menolak memberikan uang. Pelaku berdalih minta uang untuk keperluan perbaikan jalan. Beberapa waktu kemudian polisi meringkus pelaku setelah videonya beredar di media sosial. Pelaku bernama Tatang disiram air sambil berjalan jongkok karena masih berada di bawah pengaruh minuman keras. Mereka meminta-minta sejumlah uang kepada para pengendara yang melintas dengan alasan untuk menambal jalan. Dan pada saat itu melintas korban, kemudian tidak dikasih dan melakukan penggoresan. Aksi premanisme seperti ini tidak pernah dibenarkan. Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Majalaya dengan barang bukti uang dan juga ember plastik. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 2 guru sekolah dasar menjadi pengedar sabu-sabu di Garut. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan dari seorang pembeli yang sebelumnya terlebih dahulu tertangkap. Bukannya memberikan ilmu untuk penerus bangsa, 2 guru sekolah dasar malah mengedarkan sabu-sabu di Garut. Rupanya kedua guru merupakan kelompok jaringan bandar sabu-sabu. Penangkapan kedua tersangka berawal dari tertangkapnya salah satu pembeli atau pemakai. Tak hanya mengedarkan, kedua guru juga memakai sabu-sabu. Dia sudah mendapat barang dari atas lagi, dari kita kejar sudah 7 kali. Barangnya dari mana? Ya? Barangnya dari mana? Luar kota. Barangnya dari luar kota. Edarkannya dan? Edarkannya di daerah wilayah Garut kota. Tapi itu dari lingkungan sekolah itu? Bukan. 2 diantaranya ketiga itu. Guru. Ini beda jaringan? Satu jaringan. Jadi DS yang kenal dengan yang di atas, dia menerima sekian puluh paket, nanti DJM dia mengedarkan juga. Nah, masing-masing punya pasien masing-masing. Kedua guru itu ditangkap beserta 33 pengedar lain di Garut dari 21 TKP berbeda. Dalam penangkapan itu polisi menyita 18 paket sabu-sabu siap edar, 15 paket ganja serta 30 butir pil psikotropika. Dari puluhan pelaku, 1 diantaranya merupakan perempuan. Miko Setiabudi melaporkan dari Garut.